Itu terkait berdasarkan dari data BPS Provinsi Sulteng, Senin tanggal 18 Juli 2022, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Tengah pada September 2021 sebanyak 381.210 orang atau sekitar 12,18%. Namun pada Maret 2022 ini mencapai 388.350 orang atau sekitar naik menjadi 12,33% dari total penduduk. Data itu berdasarkan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan pendapatannya. Survei BPS Sulteng, angka kemiskinan naik 4,87%. Untuk selengkapnya kita langsung saja kepada rekan Jolinda. Ya, baik rekan Alan. Baik, rekan Jolinda, apa indikator garis kemiskinan menurut BPS Sulteng terhadap angka kemiskinan di Sulawesi Tengah? Baik rekan Alan dan juga Tribuners, indikator garis kemiskinan menurut BPS Sulteng itu menurut ketidakmampuan masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari mereka. Indikator garis kemiskinan Sulteng itu dipengaruhi besar oleh pendapatan serta kemampuan masyarakat untuk memenuhi bahan pokok. Garis besar minimum kemiskinan menurut BPS Sulteng itu per bulan masyarakat mendapatkan penghasilan atau gaji sebesar 500.000. Di bawah dari 500.000 itu BPS Sulteng menganggap bahwa masyarakat itu tergolong masyarakat miskin. Kembali rekan Alan. Baik. Lalu apa faktor dari peningkatan kemiskinan menurut BPS Sulteng, rekan Jolinda? Ya, baik rekan Alan. Berdasarkan data dari BPS Sulteng pada Senin 18 Juli, penduduk miskin di Sulawesi Tengah pada September 2021 sebanyak 300.081.210 orang atau 12,18%. Pada Maret 2022 itu masyarakat miskin itu naik menjadi 388 orang atau 12,33%. Namun berdasarkan perjalanannya, jika dihitung dari Maret 2021 ke Maret 2022, angka kemiskinan itu justru menurun hingga 12,18%. Kenaikan pada September hingga Maret ini kebanyakan disebabkan oleh naiknya harga-harga bahan pokok seperti minyak goreng, bawang merah, bawang putih, dan kebutuhan bahan pokok yang lainnya. Menurut Jeffrey, Ketua Tim Statistik Ketahanan, itu ada 10% dari masyarakat miskin yang tidak mampu untuk membeli bahan pokok akibat inflasi yang terjadi. Inflasi ini juga mencakup nasional, bukan hanya di daerah dari Sulawesi Tengah saja. Kembali rekan Alan. Baik, Tribuners, sesaat lagi kita akan menyaksikan video terkait data BPS Sulteng terkait 381.000 warga miskin yang berada di Sulawesi Tengah. Hasil survei sosial ekonomi nasional itu dilakukan pada saat setiap bulan Maret dan setiap bulan September. Nanti kalau indikatornya dari makanan itu ada 50 jenis komoditas, kemudian dari non makanan kalau di perkotaan itu 51 jenis, kemudian di pedesaan itu ada 47 jenis. Seperti tadi, jadi kita mengukur dari sisi ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya dari makanan dan non makanan. Seorang misalnya dikatakan dia miskin jika kalau dia itu berada di bawah garis kemiskinan. Misalnya garis kemiskinan
kalau kita kan garis kemiskinan terakhir ini dari bulan September yang kemarin 2021 waktu kita survei, kemudian di Maret 2022 kemarin itu naik angka garis kemiskinannya. Jadi garis kemiskinan itu kita naik sebesar 4,87%. Kenaikannya dari 505.608 rupiah menjadi 530.251 rupiah. Nah, logiknya itu karena dia kenaikan garis kemiskinan, sehingga ada orang-orang yang tadinya itu karena kenaikannya dia tidak bisa mampu untuk meningkatkan pendapatan, jadi otomatis bertambah orangnya yang berada di bawah garis kemiskinan. Nah, jadi karena kenaikan garis kemiskinan, kemudian ada beberapa fenomena lain karena kenaikan harga, memang benar bahwa dibandingkan dengan September 2021 ke Maret 2022, jadi September 2021 ke Maret 2022 itu ada terjadi kenaikan kemiskinan sebesar 0,15%. Jadi dari 12,18% menjadi 12,33% dari September ke Maret. Tapi kalau kita ukur dari Maret 2021 ke Maret 2022, justru itu mengalami penurunan. Kalau dari Maret ke Maret, jadi waktu dari Maret kita kan udah turun 13,00, dia turun ke 12,18, tapi sedikit dia naik lagi 12,33 di Maret 2022. 12,33. Tapi kalau dari Maret 2021 kan 13,00 ke Maret 2022 12,33. Memang ada sedikit kenaikan di September. Wawancara langsung reporter Jolinda kepada Jeffrey Wahido, Ketua Tim Statistik Ketahanan Sosial BPS Provinsi Sulteng terkait data kemiskinan di Sulawesi Tengah. Untuk rekan Jolinda, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali, tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, baik, terima kasih rekan Alan.